Halo, sahabat Lingkar Madani. Mari kita bayangkan, organisasi itu seperti bangunan. Program adalah aktivitas di dalamnya dan tim adalah penghuninya. Tapi, ada satu hal yang sering tidak terlihat padahal paling menentukan kokoh atau tidaknya bangunan tersebut, yaitu fondasinya. Dalam organisasi nirlaba, arsitektur keuangan yang menjadi fondasinya. Arsitektur keuangan bukan hanya soal pencatatan atau laporan. Lebih dari itu, arsitektur keuangan merupakan kerangka besar yang mengatur bagaimana uang direncanakan, digunakan, dipantau, dan dipertanggungjawabkan. Jika organisasi Anda membangun arsitektur keuangan hanya mengikuti kebutuhan program, bukan berdasarkan desain yang sistematis, akibatnya pencatatan menjadi tidak konsisten dan laporan sulit dianalisis. Di video ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kerangka arsitektur keuangan sebagai langkah awal membangun organisasi yang sehat dan berkelanjutan. Jika kita berbicara tentang arsitektur, pasti ada pilar-pilar yang menopangnya. Dalam organisasi nirlaba, ada beberapa pilar utama dalam manajemen keuangan. Antara lain, 1. Pengendalian internal memastikan setiap transaksi memiliki bukti, ada pemisahan tugas dan prosedur yang jelas, tujuannya sederhana, mencegah kesalahan, mengurangi resiko penyalahgunaan, dan menjaga integritas pengelolaan dana. 2. Perencanaan organisasi perlu menyusun anggaran berdasarkan rencana program, memproyeksikan kebutuhan kas, dan mempertimbangkan resiko pendanaan. Perencanaan yang baik membantu organisasi tahu apakah sumber daya yang dimiliki cukup untuk menjalankan misi secara berkelanjutan. 3. Semua keputusan keuangan harus berbasis data. Pencatatan yang akurat, konsisten, dan tepat waktu menghasilkan laporan yang dapat dipercaya. Dari sinilah organisasi bisa membaca posisi kas, memantau realisasi anggaran, dan menilai kesalahan keuangan secara objektif. 4. Pengawasan. Pengawasan memastikan seluruh proses berjalan sesuai kebijakan dan rencana. Ini bisa dilakukan melalui review rutin, rekonsiliasi, audit internal, atau evaluasi berkala. Tanpa pengawasan, sistem yang sudah direncanakan dengan baik bisa kehilangan arah. Jika keempat pilar ini sudah kuat, maka manajemen keuangan tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga kuat secara strategis dan mendukung keberlanjutan organisasi. Sekarang, apa yang membuat karakteristik keuangan organisasi nirlaba berbeda? Organisasi nirlaba umumnya tidak hanya memperoleh dana dalam bentuk uang, tetapi juga sumber daya lain seperti hibah barang, dukungan fasilitas, tenaga ahli, hingga jaringan dan kemitraan. Artinya, yang dikelola bukan hanya kas, tapi juga kontribusi non-tunai yang tetap memiliki nilai dan perlu catatan serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak semua dana bisa digunakan dengan bebas. Ada dana yang hanya boleh dipakai untuk program tertentu. Hal ini membuat pencatatan harus lebih disiplin. Siklus keuangan sering mengikuti siklus kegiatan atau periode hibah, sehingga perencanaan dan pelaporan harus selaras dengan timeline pendanaan. Penerimaan biasanya diklasifikasikan berdasarkan sumber dana, sementara biaya sering dikelompokkan berdasarkan program atau aktivitas, bukan sekedar jenis beban. Arsitektur keuangan bukan hanya sekedar sistem administratif. Arsitektur keuangan merupakan kerangka yang memastikan organisasi nirlaba dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan berkelanjutan. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana menyusun chart of account atau yang sering disebut dengan COA.